Gua Kakus. Wah. Ya, saya pun nak bawa sepeda sendiri. Macam aja dengan mereka buatlah. Hai BTS, film kali ini menceritakan tentang bocah yang bernama Amato dan mendapatkan kekuatan robot super dari sebuah robot bernama Mekamato. Di awal film diperlihatkan Amato yang sedang berlatih silat bersama Tuk Asa. Setelah berlatih, Tuk Asa memberitahu agar keahlian silatnya jangan digunakan untuk kekerasan, apalagi melawan anak-anak yang membulinya. Karena silat adalah seni untuk pertahanan diri, Amato ataupun mengerti. Lalu dia bergegas bertemu dengan temannya. Kamu kena kurang bermain, Amato. Bolehlah saya gunakan pada pembuli-pembuli kat sekolah nanti. Silat bukan untuk kekerasan, Amato. Di sisi lain, terlihat penjara luar angkasa yang dihuni oleh para robot. Terlihat para robot bertanding menunjukkan keahliannya. Lalu, salah satu robot Power Spera bernama Mekabot iri kepada para robot yang bertanding. Sedangkan dia masih berada di dalam penjara karena tidak memiliki tuan dan tidak bisa bebas dari penjara. Dari kejauhan, terlihat Jenderal Grakakus yang akan menyerang penjara luar angkasa. Dia sedang mencari Power Spera untuk melengkapi koleksinya. Sementara itu, terlihat Amato sudah bersama temannya bernama Pian. Mereka sedang mengerjakan proyek sebuah mesin otomatis jus. Mereka mengerjakannya di lab milik ayah Pian. Setelah selesai, Pian menguji coba mesin jus tersebut dan hasilnya berhasil. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan peringatan dari komputer milik ayah Pian yang berasal dari sebuah komet. Kemudian Pian memberitahu ayahnya. Setelah dicek oleh ayahnya yang bernama Aman, dia terkejut melihat komet temuannya yang bergerak dari lintasan menuju bumi. Ternyata Tuk Aman adalah seorang ilmuwan teknologi. Di sisi Pian menunjukkan hasil karyanya, namun Tuk Aman tidak merespon dan bergegas pergi dari lab. Di sisi lain, Grakakus bersama pasukan robotnya menyerang komet penjara luar angkasa untuk mencari robot Power Spera. Tiba-tiba, komet penjara hilang kendali dan jatuh ke bumi. Secara bersamaan, Amato yang sedang berjalan pulang melihat sebuah benda jatuh dan kemudian Amato mengeceknya. Dia menemukan sebuah pesawat luar angkasa yang hancur. Terlihat salah satu robot yang selamat adalah Mekabot. Melihat Amato di hadapannya, Mekabot langsung menembak Amato. Namun sayangnya salah sasaran. Yang terkena malah robot besar bernama Troket. Terlihat Troket sangat marah kepada Mekabot. Di sini Mekabot malah mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh tuannya yaitu Amato. Mendengar itu, Amato kaget. Lalu mereka kabur dari Troket yang marah. Mekabot mengikuti Amato kabur menaiki sepedanya, hingga dia membuang mesin jus buatan Pian. Terlihat Troket terus mengejar dan menyerang mereka. Karena sepedanya lama, Mekabot menyatu dengan sepeda Amato. Hingga akhirnya, Mekabot bersama Amato berhasil lolos dari robot Troket dan sampai di depan rumah. Di sisi lain, pahlawan misterius bernama Mars Mana mengambil bongkahan dari komet yang terjatuh. Keesokan harinya, Amato kaget melihat Mekabot berada di kamarnya dan juga diketahui oleh ayahnya yang dikira mesin jus. Setelah itu, Mekabot memperkenalkan dirinya kepada Amato. Di situ, Amato menanyakan tentang Mekabot yang bisa menyatu dengan sepedanya. Dan Amato menunjukkan bahwa dia bisa menyatu dengan benda apapun. Melihat itu, Amato senang karena menjadi tuan baru Mekabot. Tapi untuk lebih resmi menjadi tuannya, Amato harus merebut mekanizer pengendalinya. Dengan mudahnya Amato merebut dan menekan tombol konfirmasi Amato sebagai tuan barunya. Terlihat ada tombol di mekanizer, yaitu mode kejujuran dan bersikap sopan kepada tuannya. Tiba-tiba muncullah Troket yang mengetahui keberadaan mereka. Dengan cepat mereka kabur, dan Mekabot menyatu dengan tas Amato, sehingga mereka pun terbang di atas awan. Lalu, Amato bertemu dengan Pian yang berada di helikopter. Dari belakang, Troket menyerang Amato hingga membuatnya terlepas dari Mekabot. Lalu dengan cepat Mekabot menyatu kembali dengan badan Amato untuk mendarat dengan aman.
Setelah berhasil mendarat, Troket menyerang mereka di atas jembatan yang dipenuhi banyak orang. Kemudian Amato mengambil pintu mobil untuk dimekanisasi Mechabot menjadi perisai. Lalu Amato menyelamatkan seorang gadis di kursi roda yang terjebak di dalam mobil hingga Troket menyerang mereka. Kemudian Amato mengambil pipa besi mobil sebagai senjatanya untuk menyerang balik Troket. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Troket. Kemudian, seluruh orang yang menyaksikan aksinya menghampiri mereka. Tanpa sengaja mereka mengenalkan dirinya secara bersamaan, hingga akhirnya menjadi Mechamato. Setelah itu, mereka pergi dari sana. Dari kejauhan, markas Mana memperhatikan Amato. Kemudian, Troket berhasil ditangkap oleh Jenderal Grakakus. Dia meminta informasi tentang Mechabot dan juga Amato. Lalu Troket memberitahu bahwa Mechabot memiliki tuan baru bernama Amato. Mendengar itu, Grakakus akan menghabisi Amato seperti Tuan Mechabot terdahulu. Sesampainya di rumah, Amato bergegas menghubungi Pian untuk menjelaskan apa yang dilihatnya tadi. Namun, ternyata yang mengangkat telepon Tuk Aman. Lalu Amato langsung mematikan telepon itu. Besok paginya, berita di TV heboh dengan kejadian di atas jembatan, yaitu serangan robot yang dikalahkan oleh Mechabot dan Amato. Kemudian Amato bergegas berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan, dia dipalak oleh Bula dan juga Billy yang sering membulinya. Mechabot mencoba membantu Amato, namun dia menghentikannya. Lalu dia bergegas ke sekolah karena ada prestasi hari ini. Karena Pian yang terlambat masuk kelas, di situ Amato belum menjelaskan tentang mesin jusnya yang telah rusak untuk prestasi. Lalu Pak Guru masuk ke kelas sekaligus mengenalkan murid barunya yang bernama Mara. Amato mengenali Mara yang berada saat kejadian di jembatan. Setelah itu, presentasi pun dimulai. Ia dan juga Amato yang pertama presentasi. Tanpa tahu Pian memprestasikan mesin jus yang digantikan oleh Mechabot. Kemudian, Amato mengambil alih dan mempresentasikan robotnya yang bisa membuat kopi secara manual. Melihat itu, Pak Guru menilai presentasi mereka gagal. Lalu pulang sekolah, Amato menunjukkan Mechabotnya kepada Pian dan menjelaskan semua yang terjadi. Kemudian, Mechabot menunjukkan kemampuan mekanisnya yang mampu menyatu dengan benda apapun. Pion pun takjub melihat itu. Tidak lama kemudian, datanglah Mara di hadapan mereka. Dia mengenali Amato yang berada di atas jembatan. Mara kesal karena Amato kursi rodanya rusak. Tiba-tiba, muncullah robot anak buah Grakakus yang menyerang Amato. Dengan cepat, Amato kabur menaiki Mechabot yang menjadi sepeda. Secara bersamaan, terlihat wali kota bernama Datuk Andi yang sedang meresmikan pertandingan hias becak. Kemudian, acara dimeriahkan oleh penampilan penyanyi BBB. Kemudian, Mechabot berpindah dan menyatu dengan becak tua milik si kakek. Lalu Amato membawa becak itu pergi bersama dengan si pemilik untuk kabur dari serangan robot hingga disaksikan seluruh warga di sana. Di sisi lain, Pian dan juga Mara menuju kantor Tok Aman. Di sini, Mara mengutarakan tentang penelitiannya bahwa Mars Mana itu adalah ayah Pian, yaitu Tok Aman. Pian menanggapinya biasa saja, lalu menunjukkan foto ayahnya bersama Mars Mara dalam satu frame foto, dan membuktikan bahwa ayahnya bukanlah Mars Mana. Sementara itu, Amato menanyakan kepada Mechabot alasan para robot mengejarnya. Lalu dengan mode kejujuran, Mechabot menjelaskan bahwa para robot itu pasukan Grakakus. Mereka menginginkannya untuk dipakai sebagai senjata kejahatan. Dan juga seorang kolektor robot Power Sphera, yang memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan ke yang lain, dengan cara mekanisasi. Mechabot pernah hampir tertangkap Grakakus hingga membunuh tuannya yang dulu. Semenjak itu, Mechabot bersembunyi di penjara luar angkasa. Mahukan saya, beliau perlu bunuh tuan. Tiba-tiba, mereka ditembak hingga terjatuh. Ternyata, serangan itu dari Grakakus yang merebut Mechabot. Dengan cepat, Mechabot menyatu dengan Amato. Serangan Grakakus sangatlah kuat. Lalu Mechabot mencari benda untuk dijadikan senjata. Di situ, Amato menggunakan tisu dan dijadikan bom untuk melawan Grakakus. Amato hampir kalah, dan juga Mechabot tidak bergerak. Dia teringat saat terakhir tuannya tewas oleh Grakakus. Amato pun mendapatkan penglihatan kejadian tersebut. Saat mereka tidak berdaya, muncullah Mars Mana yang mau menyelamatkan Amato pingsan. Pertarungan pun terjadi antara Grakakus dan juga Mars Mana.
Serangan Grakakus membuat tangan Marksmana cedera. Tidak lama, Marksmana balik menyerang ke Grakakus dan kabur membawa Amato. Setelah itu, Pian dan juga Mara sampai di kantor Tuk Aman. Bersama dengan Tuk Aman, Pian memberitahu Amato dikejar oleh robot. Dengan santainya, Tuk Aman mengatakan bahwa dia bertemu dengan Amato yang terlihat baik-baik saja. Lalu melihat kursi roda Mara yang macet. Tuk Aman membetulkannya. Setelah itu, Tuk Aman pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Amato sudah sadar dan dia kaget berada di sebuah laptop Tuk Aman dan bertemu dengan Tok Asa. Setelah itu, Tuk Aman pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Amato sudah sadar dan dia kaget berada di sebuah laptop Tuk Aman dan bertemu dengan Tuk Asu. Disinilah Amato baru mengetahui bahwa topeng di balik Marksmana adalah Tok Asa, Tok Aman dan wali kota Datuk Andi. Mereka bergantian menjadi Marksmana demi melawan kejahatan, dan yang barusan menyelamatkan Amato adalah Tok Asa. Jadi, kostum Laksmana ini didesain dari logam langka atau speranium berasal dari serpihan komet luar angkasa. Tapi ternyata komet itu adalah pesawat luar angkasa. Terlihat Datuk Andi kesal kepada Amato. Ia membuat kekacauan atas aksinya melawan serangan robot hingga membuat takut seluruh orang. Lalu Mekabot diperbaiki oleh Tuk Aman. Di sisi lain, Grakakus kesal karena gagal mendapatkan Mekabot. Dia meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan Power Spera koleksinya untuk kembali menyerang Amato. Besoknya, terlihat Datuk Andi mengklarifikasi tentang becak terbang yang sengaja dibuat gimmick untuk memeriahkan acara becak hias. Sementara, Mekabot yang telah sadar menyadari dirinya berada di lab Marksmana. Lalu, Tuk Aman menjelaskan kepada Mekabot bahwa dia akan melepaskan Amato sebagai Tuan Mekabot demi keselamatan Amato. Di sisi lain, Amato bersama Pian dan juga Mara menjelaskan bahwa Mekabot berada di lab Marksmana dan sedang diperbaiki. Tiba-tiba, muncullah Bula dan Billy yang mengganggu Amato. Dengan mudahnya, Amato mengecoh mereka dan kabur dari sana. Tiba-tiba, muncullah robot di hadapan Mara dan juga Pian. Sementara itu, Amato yang bersembunyi diserang oleh pasukan robot Grakakus. Dengan cepat Amato kabur dari sana. Secara bersamaan, muncullah pesawat Grakakus yang menyerang kota hingga jalur kereta terputus. Melihat itu, Amato mencoba menghentikan kereta itu. Namun sayangnya gagal. Untung aja datang Marksmana dan menyelamatkan kereta yang hampir terjatuh. Amato membantu mengevakuasi penumpang bersama Marksmana. Secara bersamaan, Grakakus menyerang mereka. Dia terus menanyakan keberadaan Mekabot kepada Amato. Di situ Marksmana memancing Grakakus untuk mengikutinya, karena Mekabot ada padanya. Kemudian Grakakus mengejar Marksmana. Saat hampir sampai di lab, tiba-tiba Marksmana tembak oleh Grakakus. Lalu Tuk Aman menggantikan Tuk Andi memakai kostum Marksmana dan mengulur waktu saat sistem Mekabot terlepas dari Amato, agar Mekabot dipakai untuk memperkuat Marksmana. Kemudian, Tuk Aman akan melawan Grakakus, sementara itu Amato sampai di lab untuk menemui Mekabot. Dengan kekuatannya, Marksmana berusaha melawan Grakakus dengan kekuatan kerisnya, dan Grakakus berhasil dikalahkan. Tapi, tiba-tiba dari belakang pesawat, Grakakus menembak Marksmana hingga Marksmana terbaring tak berdaya karena tulang belakangnya retak. Lalu, Grakakus memaksa Marksmana menyerahkan Mekabot. Atau jika tidak, para sandera yang dia culik termasuk Pian dan juga Mara yang ada di sana akan dimusnahkan. Tuk Aman yang melihat anaknya menjadi sandera tidak bisa berbuat apa-apa. Secara bersamaan, di lab Tuk Asa mengizinkan Amato mengecek Mekabot. Amato pun kaget mengetahui bahwa Mekabot akan dipisahkan darinya. Di situ Amato tidak terima. Dia berusaha meyakinkan Tuk Asa bahwa dia tidak bisa dipisahkan dengan Mekabot, dan akan menunjukkan bahwa dia bisa menunjukkan kemampuannya melawan Grakakus. Namun, Tuk Asa tidak mau mendengarkannya. Dia melakukan itu agar tidak membahayakan Amato. Amato tidak menyerah dan terus meyakinkan Tuk Asa, hingga dia menceritakan penglihatan ingatan Mekabot saat terakhir tuannya terdahulu diserang oleh Grakakus. Mekabot pun kaget bahwa Amato mengetahui masa lalunya. Di sini Amato sudah menganggap Mekabot temannya dan ingin terus bersamanya. Melihat kebersamaan mereka, Tuk Asa memutuskan untuk membatalkan memisahkan mereka, dan Tuk Asa mempercayakan semuanya kepada Amato.
Setelah itu, Amato dan Mechabot menyatu menjadi Mechamato. Pertarungan pun terjadi, dan Amato menggunakan pelan sebagai senjatanya. Terlihat Mechabot masih trauma melihat serangan Grakakus. Lalu, Amato memintanya untuk memejamkan mata selagi dia mengambil alih melawan Grakakus. Terlihat Grakakus hampir kalah. Lalu dia melepaskan tabung Mara, Pian, dan juga Sandra lainnya. Melihat para Sandra akan jatuh, Tuk Aman mengirim drone untuk membantu pendaratan mereka. Namun Pian dan juga Mara tidak berhasil ditangkap drone. Melihat Pian dan juga Mara yang akan jatuh, Tuk Aman tidak tinggal diam. Tuk Aman memaksakan diri menyelamatkan anaknya, meskipun tulangnya retak. Begitu juga Mechamato yang menyelamatkan Mara. Akhirnya mereka semua berhasil selamat. Lalu Tuk Aman melepaskan topengnya agar Pian tahu bahwa ayahnya adalah Maksmana. Tidak menyerah, Grakakus kembali menyerang Amato hingga ditangkap. Lalu Grakakus mengambil alih kekuatan Mechabot untuknya dan melempar Amato ke bawah. Grakakus yang sudah mendapatkan Mechabot, dia mulai menjatuhkan dirinya dengan Mechabot. Namun mekanisasi gagal dan tidak terjadi apa-apa. Sementara Amato berhasil selamat dengan bergantung di atas puing jet. Mendengar suara Amato, Mechabot mendapatkan harapan dan langsung menyerang Grakakus dan menyelamatkan Amato. Kemudian, mereka memekanisasi bersama dengan jet tersebut, dan jadilah Mega Mechamato. Mechabot berusaha menghilangkan traumanya dan membantu Amato mengalahkan Grakakus, hingga Amato menggunakan jurus tepok monyet. Lalu Tuk Aman meminta Amato menggunakan drone kerisnya sebagai senjata, hingga akhirnya Grakakus kalah bersama dengan pesawatnya yang hancur. Mechabot bangga kepada Amato atas keberhasilan mereka. Setelah kejadian itu, Tuk Aman dirawat di rumah sakit dan dinyatakan lumpuh akibat tulang yang retak. Tuk Aman bangga kepada Amato atas keberhasilannya dan meminta bertanggung jawab sebagai pengganti Maksmana. Tidak lama kemudian, ada pemberitahuan serangan di kota. Mendengar itu, Mechamato sebagai pahlawan bergegas pergi ke sana. Di akhir film diperlihatkan Amato menceritakan kisahnya kepada anaknya bersama Boboiboy atas keberhasilannya melawan penjahat. Dan dibantu dengan Mechabot. Lalu di situ Boboiboy mengutarakan keinginannya menjadi Power Spera dan Amato akan mewujudkannya. Tapi saat Boboiboy sudah besar. Setelah itu ada tambahan kredit scan film yang memperlihatkan Tuk Aman, Tuk Asa, dan Tuk Andi yang mendatangi sebuah tempat yang dipenuhi banyak robot. Dan yang tak terduga, diperlihatkan ayah Amato ikut bersama mereka di sana. Nah, itu tadi alur cerita dari film Mechabot the Movie. Gimana? Seru banget kan? Awal mula Amato mendapatkan kekuatan Mechabot dan diperlihatkannya Boboiboy sebagai anak Amato.